Bapak Suarsono, atau kerap dikenal Bapak Arso, mulai mencintai tari dengan masuk sekolah kesenian sejak sekolah menengah atas. Bapak Arso menjadi penari di Istana Yogyakarta. Marujahan untuk sebuah tiang yang bercagak dengan kuat untuk untuk menyangga sesuatu di atasnya. Ya, yang disangga itu apa? Kalau bagi kami di komunitas Sanggar Seni Bali Marujahan ini kearifan lokal dan kesenian tradisional. Itulah sanggar arti kata dari Bali Marujahan. Bali itu sendiri kan artinya tempat, rumah, wadah, dan istilah-istilah itu ya. Jadi tempat atau wadah atau rumah untuk menjaga, menguatkan potensi seni tradisi dan kearifan lokal. Tapi di balik itu sebenarnya Sanggar Seni Bali Marujahan ini punya sejarah yang terkait dengan aspek lainnya. Dia sebenarnya bukan aspek artis syariah rafiyah, tapi bahwa Marujahan itu adalah nama kecil seorang pegiat seni. Dulu namanya Mendiang Ben M. Pasaribu. Itu adalah seorang pejuang seni yang luar biasa, dan beliau itu dulu banyak memberikan satu bentuk masukan ke Bapak ketika memulai hidup di Medan. Maka Sanggar Seni Bali Marujahan itu juga kami persembahkan untuk beliau. Jadi ada dua hal kenapa itu bernama Bali Marujahan. Kalau dalam sebagai kosakata Batak Toba atau kosakata Toba, bahwa Bali Marujahan tidak identik dengan ketobaan, tapi Bali Marujahan itu identik dengan kesenian tradisional, baik dia di wilayah tempatan Sumatera Utara, Sumatera ataupun Nusantara, karena pijakannya di kearifan lokal. Kosakata itu terkait dengan nama, dan juga isi makna dari kata itu memang cocok dengan spirit kami di Bali Marujahan. Bapak kan suka sekali membuat inovasi ya, inovasi atau pengembangan sentuhan-sentuhan pembaruan dalam pola tata atau desain busana tradisi, dan itu tidak selalu ada dijual. Tidak selalu ada dijual gitu. Kalaupun ada, biasanya dia secara kualitas pembuatannya itu sangat tidak ini ya. Menurut Bapak, misalnya kalau Bapak cerita ya, Bapak beli gotong ya. Kalau kalian nggak tahu, gotong itu kepala yang berasal batik yang dipakai oleh Simalungun, yang itu namanya gotong. Nah, itu dibikin misalnya dia hanya pakai hektar gini, klak. Nah, dari sentuhan artistik Bapak merasa aduh itu sangatlah parah gitu. Bapak melihat bahwa menghargai dan menghormati sebuah tradisi itu termasuk juga bagaimana kita memperlakukan gitu, bagaimana kita memperlakukan. Nah, dengan itu kan Bapak harus buat sendiri, karena kalau Bapak yang bikin, satu bisa lebih rapi, dua Bapak nggak gunakan hektar, tapi Bapak jahit dengan rapi, dengan tangan, secara semacam handicraft gitu.
Semua dikerjakan dengan tangan, tidak dengan mesin, bahannya saja yang dengan mesin. Nah, di sisi lain desain-desain yang ada yang sering dimunculkan di Balai Marojahan ini harus, menurut Bapak, harus memiliki kekhususan, harus memiliki brand bahwa inilah inovasi dari Balai Marojahan, khasnya itu. Kalau harapan Bapak untuk Sanggar itu sebetulnya itu sangat simpel. Begini, lewat apa yang Bapak yakini ya, bahwa kita manusia dilahirkan itu kan kalian 8 orang kan berbeda, ini berbeda, ini berbeda, ini berbeda, ya kan? Kenapa? Karena Tuhan punya alasan khusus kenapa kita berbeda dengan yang lain. Nah, apa yang harus Bapak lakukan? Ya Bapak cari posisi Bapak dibikin seperti ini, itu harus bagaimana sesuai keinginan Tuhan. Tapi intinya Tuhan hanya menginginkan bahwa ketika kita dihadirkan di dunia ini, kita harus memberi manfaat pada dunia ini. Jadi manfaat itu sesuai dengan kapasitas masing-masing dari diri kita. Jadi kalau Bapak orang kesenian, maka Bapak harus secara profesi kesenian Bapak ini harus bermanfaat bagi orang lain gitu. Tanganmu in. Putar nyusul gitu. Seni dan budaya tidak dapat dilupakan dan harus dipertahankan. Lewat Sanggar Balai Marojahan, kita dapat mendukung seni dan budaya yang baik dengan macam tariannya, mengajarkan kita esensi kebudayaan masyarakat setempat.